Cek satu, Bismillah. Mendengar suaranya? Udah ya. Terdengar, Pak. Oke. Oh, ini volumenya. Ternyata volume dibesarkan. Baik, Bapak Ibu dan juga teman-teman semua, kita akan mulai saja ya. 15. Biasanya kita mulai 15.45 lah. Toleransinya 15 menit. Ini udah 15.47. Kita mulai saja sambil nunggu yang lain. Biar tidak terlalu mepet ke persiapan berbuka ya. Jadinya nanti judulnya bukan ngabuburit, jadi kaburitan nanti. Kita buka dulu sambil nanti jalan, mungkin nanti yang lain bisa sama-sama ikut join. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Eh, Pada kesempatan kali ini kita bisa berzumpa kembali di ngaji ya, ngabuburit jurnal dan publikasi Rumah Jurnal UN Sunan Gunung Jati Bandung edisi keempat ya, edisi keempat ya. Alhamdulillah edisi keempat ini kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing tentang pengelolaan jurnal khususnya menuju jurnal bereputasi global atau internasional ya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita juga sudah apa namanya mengundang ya tim dari Jurnal Pendidikan Islam atau JPI sering kita sebut itu kalau di UIN Bandung untuk bisa nanti sharing atau berbagi tentang pengalamannya eh, tentang bagaimana mengelola jurnal agar terindeks Scopus atau bereputasi global ya. Yang sejauh ini kita pahami memang di negeri ini di Indonesia ini eh, masih Scopus yang dijadikan sebagai syarat ya atau kriteria untuk bereputasi ya. Sedangkan Web of Science itu juga sebenarnya termasuk kategori bereputasi, tetapi memang Web of Science punya beberapa kategorisasi ya atau klaster-klaster tertentu. Nah, jadi di Indonesia masih cukup populernya yaitu indeks Scopus gitu ya. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, jadi seperti yang edisi-edisi sebelumnya, jadi ini formatnya tidak terlalu formal ya, banyak ngobrol dan sharing, jadi materinya pun tidak akan panjang-panjang, paling nanti pengantar sedikit, setelah itu harapannya bisa banyak diskusi, hal-hal yang ingin sudah ditanyakan atau ingin dibagikan atau ingin disampaikan silakan. Jadi dari sekarang mulai disiapkan, karena asumsi kita yang join ini ya harapannya juga sudah punya hal-hal yang ingin disampaikan juga mangga gitu. Eh, karena eh, kita ingin menitik beratkan pada obrolan-obrolan saja atau diskusi-diskusi. Nanti kalau lengkapnya, edisi lengkapnya bisa menghubungi Rumah Jurnal jika membutuhkan konsultasi lebih, baik itu pengelolaan jurnal, penulisan, publikasi, terus kemarin hak kekayaan intelektual ya, hak paten, dan juga nanti tulis menulis dan juga Sinta ya. Jadi saya sampaikan sekarang ya, nanti juga di akhir saya ingatkan lagi, Insya Allah ngaji ini eh, punya dua edisi lagi ya. Jadi setelah ini nanti ada dua edisi berikutnya, yaitu hari Rabu ya dan Kamis kalau tidak salah. Itu hari Rabunya tentang penulisan ya, nanti oleh Sentra Kelas Menulis, dan yang terakhir nanti tentang Sinta ya. Sentra Sinta itu hari Kamis ya sebagai closing agenda ngaji kita di bulan Ramadan ini. Jadi walaupun bulan si Ramadan ya, maksudnya tidak eh, hanya sebatas ngabuburit biasa, tapi ini ngabuburitnya produktif untuk jurnal dan menulis ya, dan publikasi. Walaupun boleh karena ini online, kalau mau sambil ngabuburit di jalan juga silakan ya nanti bisa sambil, tapi jangan sambil di OP untuk jajanannya nanti ya kalau nunggu buka gitu ya. Dan waktu durasi ngaji juga ini tidak akan lama, artinya full ya 2 jam karena nanti khawatir mendekati maghrib, apalagi yang Indonesia Timur ya. Nah, nanti kan harus
maghribnya mungkin kalau di sini setengah lima ya, setengah lima itu udah maghrib sebenarnya. Ya, tapi kelihatannya belum ada ya yang dari Indonesia Timur. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya akan memandu pada kesempatan kali ini karena memang didaulat sebagai host permanen di acara ngaji ini, kecuali ada halangan. Alhamdulillah, setelah sesuai dengan jadwal yang ditentukan masih bisa berkesempatan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang produk Experian Road to Scopus. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya. Nanti kita akan cerita dulu sedikit tentang pengalaman JPI untuk bisa menjadi jurnal bereputasi sebagai pengantar. Setelah itu harapannya Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa nanti eh, memberikan komentar ataupun masukan atau juga boleh pertanyaan ya. Bisa dengan chat box di Zoom atau kalau mau open mic juga boleh nanti bisa eh, raise hand ya. Baik, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi eh, kenapa ini diawali dengan gambar jalan ya panjang karena memang menuju Scopus ini jalannya berliku ya dan dan memang cukup panjang ya. Nanti kita akan coba lihat perjalanannya. Tapi saya sebelum itu ingin coba kenalan dulu ya. Walaupun belum semua bisa hadir di saya lihat di partisipan belum semuanya hadir tim JPI tapi setidaknya ada yang sudah join ya. Karena mungkin ada agenda lain juga nih. Nah, coba kita lihat. Nah, jadi ini apa namanya? Belum update sih ya. Ini yang terakhir dikeluarkan oleh apa 2M termasuk oleh Rumah Jurnal, publikasi atau poster terakhir. Bukan terakhir, poster sebelum ada hasil akreditasi yang kemarin ya. Kan nambah lagi tuh. Terakhir itu kita punya 52 jurnal terakreditasi nasional untuk UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Dan yang sementara masih menempati terindeks bereputasi internasional itu baru satu ya, Jurnal Pendidikan Islam. Mudah-mudahan nanti jurnal-jurnal yang lainnya bisa ikut menyusul. Ini biasanya dari Sinta 2 ini akan didorong untuk masuk ke Sinta 1. Jadi bagi yang belum tahu status jurnal terindeks bereputasi internasional itu secara otomatis akan menjadi Sinta 1 ya. Jadi nanti kalau dicek di website Sinta itu statusnya sudah Sinta 1. Dan ini yang digunakan juga sebagai syarat ya untuk syarat khusus ataupun yang lainnya untuk kenaikan pangkat terutama guru besar untuk sejauh ini. Nah, ini kan ada aturan baru ya, nanti juga akan dibahas mungkin di ngaji edisi berikutnya lebih rinci tentang regulasi baru ini. Nah, tapi yang jelas ini posisi yang waktu itu terakhir ya, belum diupdate sebenarnya, ini nambah jumlahnya. Tapi yang Scopusnya atau bereputasi internasionalnya sementara masih satu. Yang mudah-mudahan masih ada beberapa jurnal yang sekarang sedang mengajukan ya, ada yang resubmit juga. Ya kita doakan mudah-mudahan menambah ya, menambah database untuk yang terindeks bereputasi internasional. Lalu ini tim kita, sorry, ini tim kita yang terlibat di jurnal tentunya sebagai penanggung jawab Pak Rektor ya, Prof. Dr. Haji Mahmud, termasuk kebetulan Pak Rektor ini skupnya sama dengan JPI ya, jadi kadang juga kita minta bantuan dan masukan juga untuk skup JPI ini ya tentang Islamic Education ya PAI, jadi masuk di dalamnya dan managing editornya eh, Prof. Aan ya, Dekan Fakultas Tarbiyah sekaligus Chief Editor dari Jurnal Pendidikan Islam. Lalu eh, sebelumnya Managing Editor itu oleh almarhum ya Dr. Haji Dindin Jamaluddin. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau ya. Karena dengan banyak kontribusi dari beliau juga, alhamdulillah JPI bisa terindeks Scopus. Dan sekarang posisinya digantikan langsung oleh Ketua Jurnal Penerbitan FTK yaitu Pak Dr. Karman. Jadi eh, managing editor sekarang posisinya kalau rekan-rekan cek di website JPI itu sudah diganti oleh Pak Dr. Karman sekaligus juga sebagai ketua jurnal fakultas ya. Dan saya sendiri sebagai sekretaris. Jadi selain di rumah jurnal sebagai koordinator sentra publikasi, saya juga di fakultas mendampingi Pak Karman untuk
menjadi sekretaris jurnal penerbit dan penerbitan FTK. Jadi kalau secara posisi bukan tim editor langsung JPI ya. Kalau saya editor in chief di Jurnal Tadris Kimia ya di JTK, tapi di fakultas menjadi sekretaris jurnal jadinya sedikit banyak membantu apa namanya proses jalannya penerbitan di JPI juga ya dan juga jurnal-jurnal lain di FTK. Yang mudah-mudahan nanti banyak yang menyusul juga ke Sinta 2 dan Sinta 1 ya. Amin. Nah, ini para editor kita ini yang banyak berperan justru di jalannya penerbitan di JPI. Ada Pak Ruli ya, belum hadir ya Pak Ruli ya, belum ada. Tadi sih konfirmasinya bisa. Ini Pak Ruli ini bagian eh, bahasa ya, ini yang menentukan kualitas bahasa eh, untuk awal ya di JPI itu Pak Ruli. Beliau dosen PBI juga di Fakultas Tarbiyah. Lalu juga Bu Aini ini posisinya sekarang lagi S3 ya, student PhD di Australia, juga ngebantu di bahasa ya. Karena memang di Scopus ini peran yang paling krusial adalah di bahasa ya. Karena nanti ada aspek readability ya, keterbacaan. Nah, kalau naskahnya bagus tapi bahasanya tidak terbaca, sama saja bohong ya, jadi nggak terbaca. Lalu di layouting editor ada Pak Ihsan sama Bu Nur Hayati ya. Kayaknya kalau Bu Nur Hayati tadi saya lihat hadir ya. Halo Bu, hadir ya Bu Nur? Ya, hadir Pak. Alhamdulillah. Nanti Bu Nur bisa sharing-sharing juga nambah-nambah kalau ada pertanyaan yang harus direspon atau yang harus ditanggapi mungkin nanti bisa bantu merespon. Eh, Pak Ihsan belum hadir ya. Nah, terus IT supportnya itu eh, Pak Faisal ya. Baik. Nah, sorry. Mana ya? Kok nggak mau berubah? Tidak berpindah. Sorry, sorry. Nah, ini tadi sudah ya perkenalannya. Nah, Bapak Ibu ini saya ingin sedikit tausiah karena ini Ramadannya. Tausiah singkat tentang bagaimana membentuk tata kelola jurnal yang sehat. Ini sedikit normatif tapi kadang dilupakan ya. Yang pertama, bagaimana cara agar kita ini mengolah jurnal biar terus sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Yang pertama mindset ya, mindset pengolah jurnal ini harus kita luruskan kalau dalam agama Islam itu berbicara niat ya, semua berawal dari niat ya. Amal amal niat ya. Kenapa? Karena ini penting ya untuk tidak merasa terbebani mengelola jurnal, kita harus membuka mindset pengelola jurnal bahwasanya jurnal ini eh, insya Allah paling banyak pahalanya menjadi pengelola jurnal ya karena banyak membantu orang ya. Ya kita niatkan untuk membantu tapi juga yang sisi lain kita ingin mendesiminasikan hasil-hasil penelitian dari para peneliti. Nah, jadi pengelola jurnal ini eh, merupakan aktivitas yang eh, mungkin tanda petik tidak disukai sebagian orang, tapi juga kalau dilakoni ya alhamdulillah banyak manfaat juga yang didapatkan. Makanya sering ada bercandaan, katanya ada dua pengurus yang tidak akan pernah dikudeta ya, pengurus DKM dan pengurus jurnal, karena tidak ada yang mau jadi pengelola jurnal. Tapi ya mudah-mudahan kalau yang sudah pernah dan sekarang sedang, mudah-mudahan menikmati juga ya. Jadi ini mindset pengajuran harus clear ya. Jadi jangan hanya sebatas formalitas menerbitkan atau malah eh, apa namanya profit oriented gitu ya. Ya itu tidak bisa dipungkiri ada manfaat dan profitnya, tetapi bukan itu tujuan utamanya ya. Jadi harus diluruskan dan harus satu frekuensi semua. Ini kalau satu pengelola jurnal tapi beda-beda mindsetnya akan susah ngurusnya ya. Untuk website saya kira jelas ya harus khas. Nanti kita bisa lihat contohnya, detailnya. Lalu dinamika pengelola ini penting. Kenapa? Karena bagi sebagian orang mungkin agak tabu ya untuk merombak dan mengotak-ngatik susunan pengelola jurnal ya. Padahal ini merupakan aspek yang penting ya. Kalau dirasakan tidak relevan, ya nggak apa-apa harus diganti gitu. Terutama kepakaran ya. Jadi salah satu tips yang diberikan eh, oleh kita lah dari JPI gitu, salah satunya jangan sekali-kali mencantumkan nama editor
termasuk reviewer juga yang tidak sesuai dengan scope jurnalnya. Nah, ini penting. Nah, itu juga menjadi alasan kenapa nama saya tidak muncul di JPI. Karena walaupun misalnya jumlah publikasinya banyak, terus juga high indexnya lumayan, tapi kalau skupnya nggak sesuai dengan jurnal yang kita kelola itu jadi nol nol ya, tidak ada penilaiannya bagi Scopus. Makanya jangan ragu untuk merubah dan harus legowo juga ya, yang ngebantuin tapi nggak ada namanya ya nggak apa-apa karena kan niat kita untuk kebaikan bersama. Jadi apa namanya? Yang penting sukses bersama ya. Jadi ini juga penting. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan tentang pengelolaan ini, apa susunan editor itu nanti bisa ya. Fokus dan scope juga ini yang krusial. Kenapa? Karena ini yang paling disoroti ya. Jangan sampai ada artikel-artikel yang tidak sesuai dengan fokus and scope. Banyak yang eh, mengatakan apakah harus eh, sempit atau luas, ya, itu sebenarnya tidak terlalu diperhatikan ya. Kecuali kalau akreditasi. Kalau akreditasi nasional itu diperhatikan. Jadi poin rubrik penilaiannya. Tapi kalau di Scopus yang penting konsisten, fokus skupnya dan apa berisu global gitu. Jadi nggak masalah mau sempit, mau lebar kayak JPI ini sebenarnya sempit. Dia fokus ke Islamic Education, bahkan lebih fokus lagi ke lembaga pendidikan Islam, non formal dan formal kayak pesantren, madrasah gitu ya. Jadi sangat bukan sangat spesifik ya, lebih spesifik lah dibandingkan jurnal-jurnal Scopus yang lain. Tapi kan banyak juga jurnal yang lain yang sangat broad ya, sangat luas gitu ya. Misalnya pendidikan umum, semua pendidikan sains, pendidikan Islam, pendidikan apapun itu masuk dalam jurnal itu. Ada juga yang seperti itu kan. Nah, itu pilihan. Dua-duanya boleh gitu ya, ada boleh. Dan yang tidak kalah penting adalah yang terakhir yaitu menganalisis jurnal sebidang yang telah ada di Perindeks. Jadi Bapak Ibu bukan hanya sekedar menilai jurnal sendiri, tapi juga harus melihat tanda petik kompetitor. Yang paling simpel adalah jangan sampai ada nama jurnal yang sama yang sudah terindeks Scopus. Ya, karena kalau sudah ada namanya di Scopus, ya kemungkinan besarnya tidak akan bisa diproses karena salah satu prakualifikasi syarat mensubmit ke Scopus namanya harus belum ada di di indeks Scopusnya. Misalnya jurnal pendidikan Islam. Kalau ini kan JPI ini banyak sekali ya yang namanya JPI jurnal. Nah, makanya nih mohon maaf kalau sudah JPI-nya terindeks Scopus yang duluan nih, yang ini yang UIN Bandung, yang lain pasti akan kesulitan untuk sabit dengan nama yang sama. Jadi resikonya ya harus ganti nama atau bikin jurnal baru gitu ya. Nah, makanya nanti kalau rekan-rekan yang ada mau sabit, cek dulu nama jurnal yang sendirinya itu terindeks Scopus sudah ada belum ya? Kayak misalnya saya di kimia ya, Tadris Kimia. Nah, itu saya pernah cek, ya alhamdulillah belum ada yang menggunakan nama itu di Scopus ya. Berarti masih bisa gitu. Sama juga dengan teman-teman yang lain ya. Nah, adapun kebijakan pimpinan ini penting. Kalau sudah dijadikan program prioritas dan juga adanya optimalisasi anggaran, insya Allah akan menyukseskan apa namanya goals kita untuk menjadi jurnal berindeks Scopus. Artinya kita tidak bisa sendirian, harus ada keberpihakan dari pimpinan. Makanya tadi dari mulai Pak Rektor sampai Bu Dekan terus support untuk bisa menjadikan JPI sebagai jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu ini sudah pada tahu semua ya. Jadi eh, goals atau standar mutu jurnal itu kan levelingnya seperti ini ya. Yang paling rendah indexing itu Google Scholar. Bahkan sekarang Google Scholar sudah tidak dianggap ya, cukup dimension sekarang ya, menggunakan dimension. Google Scholar hanya boleh untuk para peneliti dan orang perorangan, bukan lembaga termasuk jurnal. Jadi dimension saja yang diakui. Lalu nanti ada Sinta, lalu juga ada DOAJ. Ini kalau Sinta ini nasional ya, akreditasi nasional saya kira udah tahu semua. Lalu DOAJ itu indexing menengah. Jadi biasanya kalau untuk internasional DOAJ ini penting juga untuk bisa terindeks oleh DOAJ walaupun tingkatnya levelingnya menengah. Apalagi yang mau ke Sinta 2 biasanya lebih besar peluangnya kalau sudah terindeks DOAJ juga. Dan yang terakhir yang menjadi target bersama kita ini adalah internasional yaitu Scopus dan Web of Science. Sementara dua itu ya yang menjadi kriteria dan kita akan fokus ke Scopus karena yang WOS ini kelihatannya di UIN Bandung belum ada yang berhasil. Nih ada Mas Busro juga nih sebagai sentra pengolahan jurnal. Setahu saya info dari Mas Busro juga belum ada dari UIN Bandung yang lolos di Web of Science. Walaupun rekan-rekan juga bisa mencoba ya kalau mau coba submit.
Nah, ini di sampingnya ada kriteria yang menjadi apa ya, semacam indikator lah ya atau rubrik penilaiannya. Kalau yang A sampai H itu versi Sinta ya. Nah, kalau yang bawah itu journal policy, content, journal standing, publishing regularity, online availability, itulah yang akan menjadi penilaian dari Scopus gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa cek di situ. Ini kan normatif lah ya, nanti bisa diskusi langsung saja apa maksud dari jurnal policy, konten dan sebagainya. Silakan, ini saya hanya memberikan pengantar saja dulu biar nanti bisa banyak diskusi mudah-mudahan. Nah, terakhir sebelum kita eh, diskusi dan sharing ataupun tanya jawab, ini saya sedikit ceritakan tentang perjalanan JPI ya. Jadi ini penting untuk kita eh, menjadi inspirasi aja sih, tidak harus sama ya perjalanannya. Jadi kan tiap tiap orang tuh punya takdir masing-masing. Jadi ini hanya buat inspirasi saja, bukan untuk diikuti semua ini ya. Nah, yang pertama gambar ini, kenapa saya ingin tampilkan gambar ini? Karena ini sangat bersejarah ya. Ini mobil ini yang membawa kita belajar kemana-mana tentang jurnal. Jadi alhamdulillah dulu disupport oleh pimpinan, dan kalau berpergian untuk ngikutin workshop dan sebagainya itu eh, sempat sesekali menggunakan mobil dinas ini, dan ternyata di tengah perjalanan dapat musibah kecelakaan ya. Alhamdulillah semua penumpang selamat ya. Ini nggak tahu kalau ada sesuatu, Allah masih masih sayang ya jadi untuk menyelamatkan semua. Tetapi di sini ada hal yang menarik. Ketika mobil ini rusak, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan, ya kita bersepakat, masa sudah jalan ya udah jauh gitu ya, belum jauh sih sebenarnya, belum terlalu jauh, bisa balik lagi ke Bandung, tapi karena niat kita ingin belajar, ingin tahu caranya bagaimana mengolah jurnal dengan baik, ya tetap kita berangkat. Akhirnya Bismillah ya, dengan berbagai macam cara akhirnya kita bisa berangkat dan pulang lagi ke Bandung dengan selamat ya. Dari situlah kita berkomitmen, masa sih sudah sampai segininya ya mobil rusak kecelakaan, masa sih nggak bisa terindeks Scopus. Ini jadi motivasi tambahan ya. Nah, tapi buat yang lain jangan jadi inspirasi, nggak harus tabrakan dulu ya. Kalau mau terindeks Scopus nggak harus tabrakan dulu, ini mah cerita aja biar lebih dramatis dan heroik gitu. Nah, tapi dengan pengalaman ini luar biasa banyak yang kita bisa dapatkan. Nah, ini historinya. Jadi kita ini muncul 2012 dengan nama Media Pendidikan, ada titik dua Jurnal Pendidikan Islam. Dan waktu itu masih cetak, dan baru 2014 kita terakreditasi B untuk print versionnya. Dan edisi cetak ini setahu saya merupakan jurnal pertama juga di UIN Bandung yang terakreditasi versi cetak ya. Makanya usia JPI sebenarnya lumayan cukup lama, bahkan sebelum 2012 juga sudah ada dengan nama yang lain atau belum online gitu ya. Nah, baru mulai tertata online-nya itu menggunakan OJS 2012, dan 2014 itu terakreditasi alhamdulillah. Nah, setelah itu kita melakukan reakreditasi karena musim Sinta ya, sudah mulai Sinta. Baru kita terakreditasi Sinta 2 langsung di 2019. Ya, jadi tidak melalui fase 654 3, jadi langsung Sinta 2 karena mungkin sebelumnya udah terakreditasi B juga, dan secara kualitas alhamdulillah bisa dipertahankan. Nah, baru kita bikin Renstra ya. Akhirnya kita sepakat 2020, sorry, 2021 kita akan submit. Nah, makanya kita menyiapkan setahun. Nah, ini jadi Bapak Ibu kalau yang nanti mau bikin roadmap, ini penting, timeline ini penting ya. Nah, nanti bisa diskusi lah bagaimana urgensinya timeline ini, luar biasa ya. Karena kalau nggak bikin timeline, kita akan nggak ke arah, tidak terarah ya fokus perjalanan kita. Jadi 2019 itu terakreditasi, 2020 itu kita persiapan setahun untuk submit ke Scopus. Nah, baru 2021 Januari kita submit ya. Dan alhamdulillah cukup cepat, Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan itu langsung keluar hasilnya dengan keputusan rejected. Nah, jadi ini pertama kali ya nggak langsung berhasil, rejected dulu ya. Rejected, dan alhamdulillahnya embargonya cukup setahun saja ya, dengan berbagai macam catatan. Nah, apa catatannya nanti bisa kita diskusikan, tapi yang jelas kita tidak diterima alias ditolak ya. Nah, jadi ditolak tuh biasa Bapak Ibu ya, jangan baperan ya. Biasa aja. Kita kan sudah sering ditolak ya. Jadi jangan terlalu baper, kalau ditolak sekali ya wajar lah. Nah, Mei-nya ternyata kita harus reakreditasi Sinta karena habis. Jadi Sinta 2-nya habis Juni, dan kita lakukan reakreditasi bulan Mei. Nah, itu kita
jujur tidak banyak yang kita siapkan karena udah menyiapkan untuk Scopus, ya pede aja lah pasti kualitasnya minimal Sinta 2 mah dapat gitu. Akhirnya kita nggak banyak menyiapkan, langsung resubmit dan akhirnya alhamdulillah tetap Sinta 2 ya. Sinta 2 tahun 2002 itu bulan Juni. Bulan Juni itu muncul keluar hasilnya tetap Sinta 2 dengan nilai eh, ya tentunya di atas 70 ya gitu ya. Tapi belum nyampe Sinta 1. Padahal sebenarnya di evaluasi dirinya kita ngisi Sinta 1 tapi nggak dapat. Nah, April 2022 karena embargonya setahun kita resubmit lagi ke Scopus dengan memperbaiki yang sudah diminta. Akhirnya alhamdulillah berapa bulan tuh? April, Mei, Juni, Juli, 3 bulan. 3 bulan itu muncul keputusan accepted by Scopus. Ini kabar yang di luar dugaan dan surprise juga. Masih ingat saya itu jam 20.30 ya. Setengah 9 waktu Indonesia Barat. Nggak tahu waktu waktu Scopusnya jam berapa. Karena yang emailnya kan dari luar. Nah, itu kita langsung kabari, beberapa juga agak kaget ya karena cepat keputusannya dan alhamdulillah juga accepted. Nah, disinilah baru secara otomatis kita bisa langsung Sinta 1. Nah, jadi di saat yang bersamaan besoknya saya langsung kabari juga tim Sinta untuk mengupdate di website. Alhamdulillah kalau untuk di website bisa disesuaikan langsung Sinta 1, tapi kalau untuk SK dan sebagainya itu menunggu keputusan dari pimpinan kementeriannya gitu ya. Nah, jadi itulah perjalanan kita Bapak Ibu, kalau dilihat dari waktu ya 2012 ya. Ini 2022 berarti 10 tahun ya, hampir 10 tahun perjalanan jurnalnya. Tapi ini bukan ukuran ya. Namanya waktu itu bukan ukuran. Ada juga yang cepat langsung 2 tahun langsung submit Trinex ya, ada juga. Nah, tergantung kekuatan dan kelebihan jurnal masing-masing. Oke, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini timelinenya yang tadi saya bilang. eh, Pentingnya bikin timeline itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa memetakan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita mulai dari 2020 ya, setahun itu kita prepare dari mulai Januari bikin roadmap ya, intinya konsolidasi lah. Konsolidasi, perencanaan, analisis peluang dan sebagainya. Lalu Februari kita benchmark ke jurnal yang sudah Trinex Scopus. Lalu kita melakukan open recruitment editor, eh, juga melakukan call for paper ya. Bahkan di sini juga sempat diprogramkan semacam award ya, ada award JPI Award untuk bisa me, menyaring jurnal-jurnal artikel-artikel yang bisa untuk kita terbitkan ya dengan syarat yang kita tentukan juga. Maret Juni itu biasa persiapan publish untuk edisi volume 6 nomor 1. Lalu Juli Oktobernya kita lakukan evaluasi diri, lakukan lagi call for paper untuk Desember. Karena kita butuh kurang lebih 9 sampai 10 naskah ya untuk ke Scopus. Jadi kita menggunakan campuran naskahnya nggak dalam satu edisi tapi milih satu-satu gitu ya. Nah, dan terakhir publish di Desember lalu uji kelayakan. Ini kita juga melibatkan beberapa pihak ya. Orang-orang yang ahli di dalamnya dicek gitu ya apa kekurangannya. Nah, baru kita kita terbitkan Desember dan kita submit Januari seperti yang tadi disampaikan di timeline sebelumnya. Itu bulan Januari kita mulai submit ke Scopusnya. Nah, ini rinciannya, tapi saya tidak akan jelaskan nanti saja kalau Bapak Ibu nanya atau eh, komentar tentang ini nanti saya coba jelaskan. Ini rincian program yang sudah kita lakukan. Nah, ini contoh call for papernya. Dulu kita pernah bikin JP Word. Malah di awal itu topiknya masih sangat luas ya. Jadi ini sebelum submit yang kedua. Jadi submit pertama itu topiknya sangat luas sekali ya, masih macam-macam. Nah, karena di komentari tentang scope, akhirnya kita bikin lebih spesifik tentang lembaga pendidikan Islam formal dan non formal gitu ya. Eh, Bentar, ada yang bocor. Nah, nah jadi itu eh, usaha ini juga cukup berhasil menjaring beberapa artikel yang kita ajukan. Walaupun di percobaan pertama masih gagal ya, tapi setidaknya ini upaya yang bisa Bapak Ibu identifikasi, modifikasi lah, bisa di ATM ya, di amati, tiru dan modifikasi untuk mencoba mendapatkan artikel yang baru.
Saya kira itu, ini langkah-langkah saya gak akan bahas karena ini panjang dan harus butuh waktu lebih spesifik. Jadi mudah-mudahan itu sebagai pengantar bisa memberikan gambaran tentang berlikunya dan panjangnya perjalanan menuju Scopus ini tidak dalam waktu yang singkat, kurang lebih 10 tahunan tadi, dan juga ini berkat berbagai macam dukungan pihak ya, dari mulai pimpinan sampai juga tim teknis di lapangan gitu ya. Jadi saya persilakan eh, yang sudah hadir di sini ataupun yang sudah join mau memberikan komentar, masukan, ataupun sharing-sharing juga mangga, termasuk juga kalau mau bertanya silakan bisa diketik di Zoom atau di chat box-nya ya. Atau kalau mau open mic langsung bisa raise hand dulu atau memberikan sinyal akan bertanya gitu biar nanti kita coba persilahkan. Oke, silakan dari teman-teman atau rekan-rekan yang sudah join kalau ada yang mau disampaikan. Ini, ini saya juga tidak kenal semua ya, jadi mohon maaf nggak di mention satu-satu, tapi silakan saja kalau ada yang mau langsung menyampaikan boleh di chat ataupun eh, open mic ya. Nah, ada nih. Jadi kalau ini kenal nih Bu Asifa. Satu satu ini apa satu universitas tapi di Saintek. Nah, kebetulan bidangnya kimia ya. Dari apa tuh? Alkimia. Nah, alkimia. Nah, Alhamdulillah juga pernah terlibat di apa? Reviewer di sana. Assalam, izin bertanya, kemungkinan jurnal di embargo Scopus ketika sudah submit itu alasannya apa saja ya? Dan kira-kira kenapa ada yang 1 tahun atau 2 tahun bahkan lebih? Ya, terima kasih Bu Asifa ya. Eh, Pertanyaannya luar biasa. Nanti silakan kalau ada yang mau menambahkan, mangga ya. Jadi gini, eh, sebenarnya salah satu keunggulan Scopus itu enaknya dia ada track ya, ada tracking. Jadi setelah submit itu ada bulutan-bulutan ya atau tracking. Ini saya tunjukkan. Jadi bagi yang belum pernah lihat bulutannya ya, mana? Ternyata nggak dicantumkan di sini. Bentar. Oh, bukan yang ini. Ada satu lagi ya. Saya coba perlihatkan. Share. Hmm, CPI. Nah, jadi enaknya itu adalah ada trackingnya ya. Beda kalau dengan Web of Science, dia hanya submit terus kabarnya nggak bisa kita kontrol gitu ya. Eh, Sedang posisinya di mana gitu. Nah, ini. Mana tadi share screen-nya? Nah, ini ya. Nah, jadi bulatan ini eh, merupakan trackingnya. Di sini JPI itu kan kita coba zoom. 13 April 2022 ini berarti submit yang kedua ya. Lalu accepted 26 Juli 2022. Nah, yang tadi saya bilang ya bulan April dan sampai Juli. Nah, pertanyaannya adalah eh, apa alasannya apa saja? Nah, memang secara umum kebanyakan
mereka itu seperti punya template balasan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngecek ya ke orang-orang yang di reject oleh Scopus, memang banyak yang rata-rata redaksinya sama gitu. Ada kemiripan-kemiripan. Tetapi dari banyak kemiripan itu ada biasanya yang agak spesifik untuk jurnal kita dan tidak berlaku untuk jurnal yang lain. Nah, tapi secara umum yang menjadi penyebab itu adalah dari segi kualitas artikel. Itu yang paling utama ya, kualitas artikel. Artinya sebenarnya sih kembali alasan penolakan itu adalah ke kriteria yang Scopus tadi ya, kriteria yang telah diberikan oleh Scopus. Nah ini Scopus kriteria yang ini yang merupakan menjadi eh, dasar penolakan ya, dasar penolakan dari mulai eh, kebijakan jurnalnya ya, diversity editor yang kurang, author juga sama, topik kalau konten itu biasanya abstraknya, clarity of abstract, lalu readability of article ya, keterbacaannya, bahasa Inggrisnya berarti termasuk tadi apa tuh namanya, hmm, kualitas artikel ya, kualitas artikel, terus sightness, ini juga pasti selalu disebut. Sightness itu jumlah citasi yang disitasi oleh jurnal Scopus. Jadi jurnal kita ini disitasi oleh berapa jurnal Scopus gitu ya. Itu pasti ya, itu pasti di ini. Editor standing juga eh, sama. Bahkan Bapak Ibu kalau Scopusnya lagi rajin atau bahkan kitanya kurang beruntung, mereka tuh kadang sampling untuk meng-email beberapa editor kita. Nah, bahayanya kalau ketika di email yang di email itu tidak merasa sebagai editor jurnal kita. Nah, itu kan sakit hati tuh Scopusnya merasa di prank ya, dibohongi gitu ya. Ini kok ngaku-ngaku ternyata bukan editor dia. Nah, itu yang menyebabkan embargonya lebih lama. Ini menyambung ke pertanyaan berikutnya. Kenapa beda-beda? Tergantung tingkat kesalahannya. Ya, Kalau kalau boleh dibilang dosa mah enggak lah ya, jangan tingkat dosa ya, tingkat kesalahan lah. Nah, yang paling parah tuh kalau yang tadi kualitas artikel sama ada ada yang merasa dibohongi, terutama masalah editor standing. Misalnya kita asal ngambil orang, nama orang, lalu ternyata belum dikonfirmasi editornya itu sebagai editor jurnal kita, ya bahkan itu bisa lebih dari 2 tahun. Ada tuh pernah saya dapat cerita yang sampai 5 tahun ya. Kenapa penjual 5 tahun ya? Karena memang dia coba-coba aja, akhirnya nggak disiapkan ya, artikel biasa-biasa aja, editor dan autornya juga nggak beragam, banyaknya yang lokal gitu ya. Ditambah tadi ternyata pas lagi apesnya gitu ya ke email dan jurnal apa editornya tidak merasa dia mengolah jurnal di situ ya, akhirnya embargonya 5 tahun ya. Kalau 5 tahun kan kayaknya mending bikin jurnal baru ya, lalu submit lagi gitu. Kalau setahun 2 tahun masih oke lah ya, nggak akan kerasa itu tiba-tiba udah setahun lagi 2 tahun lagi harus harus segera email. Jadi kalau pertanyaannya apa yang menyebabkan, ini aja Bu. Jadi ini kriteria Scopus kriteria ini menjadi pedoman basic yang harus diperhatikan ketika nanti submit, dan ini juga yang akan menjadi alasan penolakan. Nah, makanya nanti kenapa tadi saya bilang banyak redaksi yang sama, itu biasanya kayak gini kan, diversity. Ini kan rata-rata jurnal tuh sama ya, kekurangan author, kekurangan editor untuk negara mana gitu ya, benua apa, itu pasti dikomentari. Nah, makanya dia menggunakan redaksi yang sama. Jadi seolah kayak ada template redaksinya gitu, ngebalas itu. Nah, tapi kalau memang spesifik, dia akan tunjukkan. Misalnya kayak gini, clarity of abstract. Kalau memang yang abstraknya sudah clear atau belum clear, dia akan komentari. Nah, termasuk yang kasus JP ini, di penolakan yang pertama, mereka sertakan semua kekurangannya, terutama yang ini nih, diversity, lalu juga scope, apa, sightness, lalu juga scope. Tapi dia mengapresiasi abstrak. Ternyata abstrak JP itu di awal itu sudah menurut mereka masuk ke requirement Scopus. Jadi dari mulai sistematika abstraknya konsisten, dari bahasa Inggrisnya terbaca gitu ya, sehingga apa namanya, eh, diapresiasi oleh Scopusnya. Walaupun banyak juga
yang apa namanya yang dikomentari negatifnya gitu ya. Nah, lalu eh, apa nih? Sadness tadi udah ya, clarity. Jadi intinya kalau berbicara tadi tentang penyebab, jadi kembali ke sini aja ya, normatif inilah. Tapi rata-rata yang paling berpengaruh adalah kualitas artikel itu sih. Kalau artikelnya bagus, karena kan yang meriksa tuh CSAB, dia benar-benar ke konten. Jadi nggak masuk ke dapur seperti Arjuna. Arjuna kan lebih lebih ini malah lebih ketat. Dia masuk dikasih akun editor, dia bisa ngecek gimana proses bisnis OJS-nya. Kalau ini nggak, dia hanya cek naskah aja sama kesesuaian editor. Jadi editornya jangan ngarang gitu, nggak sesuai dengan bidang, jangan dimasukkan atau misalnya high indexnya kurang bagus atau dokumen Scopusnya masih ada yang lebih bagus, masukkan yang lebih banyak jumlah Scopusnya dan harus sebidang dengan jurnal yang kita kelolanya. Jadi itu ya Bu Asifa ya, mudah-mudahan ada gambaran lah. Nanti teknisnya bisa di apa namanya dielaborasi lagi, tapi penyebabnya itu alasannya kalau beda-beda tahunnya ya tadi tergantung tingkat kesalahan. Yang paling ringan kesalahannya biasanya setahun. Saya belum menemukan yang embargonya kurang dari setahun. Jadi kalau dapat setahun itu udah paling ringan kayaknya ya. Tapi nggak tahu walau alam nanti siapa tahu kalau ada yang punya pengalaman silakan sharing. Tapi sepengetahuan saya di berbagai macam jurnal yang ditolak itu paling rendah tuh setahun. Belum ada yang misalnya 6 bulan gitu. Karena kan setahun tuh kayaknya 2 edisi tuh. Jadi waktu yang pas untuk memperbaiki satu volume gitu. Satu volume kan rata-rata 2 edisi gitu ya. Nah, jadi satu volume diperbaiki baru submit ulang. Gitu ya. Gitu ya Bu Asifa ya. Gimana kira-kira cukup? Ya kalau nggak cukup, jangan merasa cukup. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi respon awalnya seperti itu ya. Oke, oke. Terima kasih. Berikutnya ini ada dari Pak Ari ya. Bapak ya, Ari Susetio. Eh, Izin bertanya, apakah dengan adanya penulis luar negeri di artikel jurnal nasional bisa mempengaruhi kualitas penulisan? Dan untuk jurnal pengabdian masyarakat, apakah info yang terupdate sekarang betul laporan pengabdian masyarakat harus di-online-kan? Mohon infonya. Untuk jurnal pengabdian masyarakat apa? Oke. Nanti yang kedua, mohon klarifikasinya, khawatir saya salah nangkap ya. Yang pertama dulu ya. Apakah dengan adanya penulis luar negeri di artikel atau jurnal nasional itu bisa mempengaruhi kualitas penulisan? Tergantung. Kenapa saya bilang tergantung? Tergantung kontribusinya. Kalau kontribusinya hanya sekedar ikut nebeng nama saja, ya, tidak terlibat dalam proses penulisan, ya bisa jadi tidak terlalu mendongkrak. Tapi bisa jadi salah satu strategi untuk dijadikan sebagai artikel yang disubmit ke Scopus dengan catatan kualitasnya kita jaga ya, artinya nanti penulis yang nasionalnya itu mau mau merombak, mau merevisi sesuai dengan saran editor dan nilai plusnya ada penulis luar yang tentunya kita kenal ya, tidak asal nempel, kita kenal dan dikonfirmasi bersedia untuk dimasukkan namanya, itu lebih bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah eh, apa tuh namanya memang benar-benar terlibat dalam penulisan. Nah, ini juga salah satu tips yang direkomendasikan oleh kita, oleh JPI, karena di edisi, bukan di edisi, karena di submit yang kedua, itu kita sengaja memasukkan satu artikel yang penulisnya tuh asli dari luar negeri, dari Australia. Dia memang menulis betul, penelitiannya juga di Australia, sehingga itu yang mendongkrak atau prediksi kita itu yang membantu penilaian Scopus terhadap kita jadi bertambah karena dengan adanya penulis luar yang asli gitu ya, lalu dia memang penelitiannya di luar negeri di Australia, lalu juga memang nulis full gitu, nanti silakan bisa dicek di JPI itu namanya Jan Ali ya. Beliau itu sebenarnya peneliti yang sudah sangat akrab dengan Indonesia karena sering ke Indonesia, sering penelitian tentang Islam di Indonesia. Nah, lalu kita sempat undang untuk menjadi narasumber di conference, international conference. Lalu kita follow up untuk nulis di apa di JPI. Nah, ini salah satu juga trik Bapak Ibu atau tips untuk mendapatkan penulis luar negeri gimana? Selain banyak cara, salah satu cara yang kita lakukan adalah tadi membuat atau membuat
international conference dengan mengundang narasumber dari luar. Nah, nanti follow up-nya mereka diminta jadi editor atau kalau nggak mau jadi autor. Nah, alhamdulillah ini cukup efektif. Kemarin kita mengadakan 2 international conference, kita dapat sekitar 4 orang editor dan autor dari luar negeri. Ya memang kebanyakannya jadi editor, tapi 1 orang mau jadi nulis. 2 orang sebenarnya, 2 orang mau nulis, tapi yang satu nggak kita follow up karena tidak sesuai kriteria skupnya. Nah, yang Jan Ali ini kebetulan sesuai, akhirnya kita follow up. Jadi eh, ada apakah dengan adanya penulis luar negeri itu mempengaruhi kualitas? Sangat mempengaruhi, dengan catatan dia nulis benar dan kontribusi gitu ya, kontribusi besar terhadap terhadap tulisan itu. Jadi bukan hanya sekedar nempel tapi juga menulis. Nah, yang kedua, apakah jurnal pengabdian masyarakat? Ya, setahu saya selama itu jurnalnya OJS ya pasti kan akan online gitu ya. Nah, maksudnya laporan pengabdian itu harus di-online-kan, bagusnya seperti itu. Tapi eh, formatnya dirubah, jangan format laporan, tapi format artikel jurnal. Nah, saya kira sudah banyak sekarang jurnal-jurnal eh, di mana di Indonesia ini yang berbasis pengabdian masyarakat, termasuk di UIN Bandung ada ya, itu Al Khidmat Cinta 5 ya kalau nggak salah. Itu Bapak Ibu bisa akses, bisa lihat di situ, bisa dicek jurnal pengabdian masyarakat itu eh, ada gitu. Nah, jadi saya nggak akan terlalu komentar ya karena ini konteksnya agak berbeda. Tapi kalau kalau bertanya apakah di online kan, bagusnya di online kan, tapi jangan dalam bentuk laporan, tapi dalam bentuk format jurnal ya. Jadi jangan laporan sampai ada keuangannya gitu ya, terus diupload, jangan ya, dibikin lagi dengan format artikel gitu. Nah, itu ya Pak, siapa tadi teh? Pak Arif, Pak Ari Sestio ya, mudah-mudahan bisa merespon. Sebelum saya ngerespon pertanyaan lain, Bu itu, Bu Nur masih ada ya? Bu Nur mau ada tambahan nggak Bu? Eh, apa barangkali ada yang kurang dari respon saya terkait dengan 2 pertanyaan awal tadi? Cukup Pak, cukup bagus. Cukup? Oke, sip. Sip. Terima kasih atas pencerahannya ya, sama-sama Pak Ari. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Eh, salam, Pak Firly. Kalau naskah yang berbahasa Arab, kesempatannya bagaimana jika submit ke Scopus? Abstraknya tetap berbahasa Arab? Nah, ini pertanyaan juga bagus ya. Jadi orang berpikir yang Scopus itu harus bahasa Inggris semua. Tapi ternyata tidak harus. Nah, bahkan di sini nih di kriteria, nanti Bapak Ibu bisa cek ini ya, di kriteria itu yang wajib bahasa Inggris cukup judul, artikel, dan abstraknya. Jadi kalaupun abstraknya 2 bahasa boleh, tapi harus ada bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bahasa Arab gimana? Bahasa Arab boleh. Kesempatannya bagaimana? Besar juga, peluang ada. Dan banyak jurnal berbahasa Arab terindeks Scopus. Cuman kita aja yang jarang akses ya. Apalagi saya. Susah ya ngaksesnya. Karena kalau yang sains jarang yang bahasa Arab. Kalaupun ada juga ya effortnya besar ya untuk bisa menerjemahkan. Tapi bagus. Dan bisa. Yang penting ada versi Inggrisnya untuk judul artikel dan abstrak. Jadi misalnya bahasa Arab judulnya, tapi nanti ada judul Inggrisnya. Lalu abstrak juga ada Inggrisnya. Full text-nya gimana? Full text. Full paper-nya gimana? Full paper-nya nggak apa-apa bahasa Arab juga. Dan Bapak Ibu bisa cek nanti di Simago, cari itu banyak. Ada beberapa yang jurnal Scopus, Index Scopus, tapi bahasa Arab. Termasuk bahasa yang lain, misalnya bahasa Spanyol, bahasa Portugal, bahasa Melayu juga ada. Jadi kalau bahasa Indonesia, setahu saya belum ada. Yang ada bahasa Melayu. Jadi ada jurnal-jurnal Malaysia itu yang terindeks Scopus, dia pakai bahasa Melayu full papernya, tidak pakai bahasa Inggris. Yang bahasa Inggris cukup title sama abstrak. Nah, jadi Pak Ade Arif, eh, jangan ragu ya. Ini kan pasti ngelolanya jurnal bahasa Arab kan. Nah, boleh kalau memang percaya diri dengan bahasa Arab dan keterbacaannya juga bagus, termasuk memudahkan untuk mensitasi. Nah, tapi ini saya coba kaitkan dengan sitasi. Cuman biasanya Bapak Ibu, kalau eh, apa bahasanya bukan bahasa Inggris full papernya, untuk mensitasinya agak kurang gitu ya. Jadi kan kita butuh disitasi oleh jurnal Scopus lain kan. Nah, biasanya kalau bukan bahasa Inggris agak sulit untuk tersitasi. Itu aja sih kekurangannya ya. Tapi faktanya ada dan secara syarat boleh, boleh. Nggak harus bahasa Inggris. Cuman secara dampak
biasanya citasinya yang agak sedikit berkurang kalau menggunakan non bahasa Inggris. Nah, cuman kalau pertanyaannya tadi apakah bisa? Bisa ya. Dengan syarat judul artikel dan abstraknya harus ada bahasa Inggrisnya. Gitu ya, Pak Adi Arif ya. Nah, ini saya dengar kabar mau submit juga ya. Nah, segeralah submit. Sebelum submit itu dilarang ya. Cukup ya, Pak Ade ya. Nah, mudah-mudahan masih merespon, masih menyimak. Nah, ini jangan lupa, ini sebelum saya respon yang lain, jangan lupa absen, Bapak Ibu. Mohon nanti diklik linknya. Kalau eh, apa namanya sudah hadir, boleh diklik untuk mengisi absensi. Kalau nanti kelupaan, boleh di copy dulu biar nggak lupa keburu ditutup Zoom-nya nanti. Oke. Oh ini Bu Siva ada pertanyaan tambahan lanjutan. Apakah memungkinkan jika Sabit Scopus dan WOS dalam waktu bersamaan? Sangat memungkinkan ya. Tidak ada syarat yang eh, menyebutkan harus satu-satu. Bahkan triple juga boleh dengan Sinta bareng gitu. Ya, misalnya reakreditasi gitu ya. Tiga-tiganya boleh atau akreditasi awal. Boleh ya, karena kan itu mah masing-masing beda server lah bahasanya. Beda 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 ini apa namanya ownernya beda. Jadi silakan aja masing-masing. Nah, cuma untuk yang WOS ini nanti harus koordinasi dengan rumah jurnal juga ya, karena akun WOS itu submitnya harus pakai akun afiliasi. Nah, kemarin itu Mas Busro udah buatkan, jadi kita sudah nyoba juga beberapa jurnal di UIN yang submit. Ya, sejauh ini belum ada yang berhasil ya, belum ada yang berhasil. Yang mudah-mudahan nanti kalau mau nyoba silakan. Dan WOS itu tidak ada embargo, tidak embargo. Cuman saya terakhir kemarin nyoba lagi belum bisa. Mungkin lama-lama juga mereka eh, ini juga ngebatasi gitu ya, karena saya udah nyoba 3 kali. Udah nyoba 3 kali ke WOS ya gagal terus, mau nyoba lagi yang keempat kok nggak bisa ya, disebutnya itu sudah terdaftar gitu padahal mah belum belum apa belum accepted ya, rejected terus gitu, dan prosesnya sangat lama dan tidak ada tracking seperti Scopus ya. Pokoknya inilah PHP lah gitu bahasa kitanya mah, udah mau lama terus juga di reject dan cuman keuntungannya nggak ada embargo aja. Tapi saya cek terakhir kemarin tuh nggak bisa, apakah jadi ada aturan baru, Allah alam ya. Nah, cuman sekarang WOS ini udah punya impact factor juga, jadi ya untuk yang ini ya SC ya namanya ya istilahnya itu. Karena kan yang ada tingkatannya ya, ada SS, ada SC, ada SSCI. Nah, kalau WOS itu nanti dari yang level rendah dulu nanti bisa masuk sampai ke SSCI gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah mungkin? Sangat mungkin ya. Bebas ya, nggak apa-apa. Nanti Bu Siva mau langsung submit keduanya juga boleh gitu. Nah, cuman kalau yang Scopus harus perhatikan biar walaupun reject embargonya tidak terlalu lama ya. Tapi sekali lagi itu di luar kekuasaan kita ya, karena kita nggak punya akses juga untuk komunikasi langsung Scopusnya. Dalam arti pengen tahu bocorannya kenapa sih ini setahun ini 2 tahun kan nggak bisa ya. Bahkan itu emailnya tidak untuk di reply. Dia bikin email baru aja kalau mau submit ulang gitu ya, di sub di apa di sistemnya di websitenya. Tapi setelah accepted atau untuk korespondensi memang Scopus itu lebih friendly ya, user friendly. Termasuk juga kalau kita ada yang diperbaiki masalah autor ya, afiliasi itu mereka cepet ya, enak gitu. Itu juga kenapa kayaknya Scopus itu masih jadi rujukan atau masih dipakai sebagai apa namanya eh, eh, sebagai rujukan untuk yang bereputasi internasional, karena sejauh ini pelayanannya cepat, bagus dan eh, grafik-grafiknya juga enak, terlihatnya untuk menyeleksi jurnal-jurnal juga enak dibandingkan WOS gitu ya. eh Ya tapi ada kelebihan kekurangan lah ya. Oke gitu ya. Jadi eh mudah-mudahan cukup menjawab, karena juga pertanyaannya eh, dengan jawaban singkat juga cukup ya kan. Apakah mungkin? Mungkin. Mungkin saya tambahkan sangat mungkin gitu ya. Itu barangkali eh, masih ada yang mau disampaikan. Nggak kerasa ya udah mau jam 5 lagi. 16.41. Nah, Bapak Ibu walaupun di jadwal sampai jam 17 ya, tapi seperti yang pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi nggak harus sampai jam 17. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan atau tidak ada yang komentar lagi, bisa lebih cepat selesai ya, karena konsentrasi sudah menuju tajil. Tajil itu kan harus menyegerakan ya. Jadi
harus disegerakan. Nah, cuman nggak apa-apa kalau masih ada juga mangga kita sampai jam 5 lah maksimal ya. Eh, ini kebetulan ada beberapa yang online juga di kampus, jadi masih standby di kampus. Kalau Bapak Ibu yang di rumah masing-masing bisa sambil ngabuburit juga mangga gitu ya. Oh, tapi ini juga ada yang baru join ya. Nggak apa-apa lah ya. Mohon maaf nih kalau yang baru join. Kita sudah banyak diskusi dan menyampaikan, tapi silakan kita kasih kesempatan dulu kalau masih ada yang mau disampaikan atau ditanyakan sampai jam 17. Kalau enggak nanti kita tutup lebih cepat juga nggak masalah ya. Ya ini resikonya kalau jadi host tetap gini nih. Semuanya mandiri karena teman-teman JP-nya kayaknya nggak bisa join semua. Ada lagi mau disampaikan? Nanti detailnya ya Bapak Ibu bisa langsung ke rumah jurnal. Kalau yang di UIN ya, kalau yang di UIN Bandung bisa mampir-mampir ke rumah jurnal. Kita punya hotline. Mohon Pak Kabag, Kang Widodo di-share nomornya barangkali ada yang belum menyimpan. Kita punya call center ya. Kalau ada yang belum menyimpan silakan disimpan. Ini nomor penting Bapak Ibu ya. Eh, Insya Allah online 24 jam selama HP-nya selama yang punya HP, yang pegang HP-nya masih masih on ya. Jadi selain nomor eh 911 911 selain nomor pemadam kebakaran, ini nomor call center jurnal juga penting. Barangkali Bapak Ibu butuh butuh bantuan untuk publikasi dan penulisan dan sebagainya itu bisa di apa? Dicatat dulu, disimpan ya. Nah, kalau yang di luar UIN eh kalau yang di eh luar UIN nanti bisa menghubungi nomor itu juga kalau dibutuhkan silahkan. Oh, ini ada Kang Ihsan baru join nih. Baru baru kelihatan Kang Ihsan kayaknya tadi di jalan. Nah, itu call centernya ya Bapak Ibu ya. Tolong dicatat nomor penting. Absennya boleh di-share lagi Pak Widodo di bawah bagi yang baru masuk. Khawatir belum ada yang absen. Daftar artinya sudah ada ya di link jurnal apa di chat boxnya. Oke. Cukup ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Udah ya cukup ya. Jadi terima kasih banyak atas partisipasi dan juga masukan-masukan termasuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini sesuai dengan spirit tadi di awal, hanya sharing-sharing pendahuluan lah gitu ya. Nanti rincinya dan juga detailnya Bapak Ibu bisa main-main ke rumah jurnal atau langsung ke JPI juga boleh. Di sini tadi ada Kang Ihsan, ada Bu Nur Hayati. Nanti bisa juga menghubungi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di lantai 2 ya kalau di JPI. Kalau rumah jurnal ada di LH lantai 1 ya. Nanti silakan juga bisa menghubungi dulu call center kalau mau janjian. Jadi biar biar ada orang karena juga nge-standby setiap hari kalau untuk para koordinator sentra. Kalau Pak Widodo kayaknya standby. Nanti bisa janjian dulu gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih banyak atas partisipasi dan juga kehadirannya. Sekali lagi saya infokan agenda ngaji ngabuburit jurnal dan publikasi Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung itu menyisakan 2 agenda lagi, yaitu hari Rabu tentang penulisan dan hari Kamis tentang sentra, sorry, tentang Sinta ya, sentra Sinta gitu ya. Nah itu apa namanya eh, jangan dilewatkan juga, walaupun sebentar tapi insya Allah bermanfaat ya sambil menunggu ngabuburit maghrib ya untuk yang wilayah barat waktu Indonesia Barat. Kalau yang timur pasti sudah maghrib ya, yang tengah juga beda 1 jam kan ya. Nah, jadi itu silakan nanti dihadiri lagi. Eh, Mudah-mudahan juga dapat sertifikat jadi bisa ya. Nah nanti nanti juga akan kita sediakan sertifikat.
Kalau nanti Bapak Ibu membutuhkan, silakan. Nanti kalau yang belum dapat bisa menghubungi call center juga. Saya udah ikut tapi kalau belum dapat sertifikat, nah nanti menghubungi call center aja. Kalau ada yang belum kebagian, karena ideal, biasanya kan kirim otomatis ya. Tapi kalau belum terkirim nanti bisa menghubungi gitu ya. Begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak terutama tadi yang sudah nanya-nanya door prize-nya nanti silakan cari tajil masing-masing. Tidak menyediakan secara langsung ya door prize-nya dalam bentuk online kurmanya tapi cari sendiri masing-masing. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan juga ini bulan suci Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Dan mohon maaf apabila saya selama memandu dan memfasilitasi agenda ngaji ini untuk edisi sekarang banyak kekurangan dan kehilafan. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wah, seperti yang kemarin ada pantun penutup, tapi pantunnya masih sama ya. Walaupun saya lupa lagi pantunnya apa kemarinnya. Oh ya, ke Bandung, ke Bekasi ya. Jalan-jalan lihat karnaval. Jangan lupa ikut acara ngaji lagi yang diadakan Rumah Jurnal. Nah, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren pantunnya, Pak Dr. Keren Ferdi. bantunya, Mangga Nun.